Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semuanya, rekan-rekan dari komunitas Pulau Klaten dan atau program Klaten Talks pada sore hari ini. Sugeng sonten sedayanipun, anak-anak semuanya dan sahabat-sahabat semuanya. Suara saya terdengar di sana? Terdengar jelas. Aman, Pak, aman. Jelas, Pak. Aman ya, baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bersyukur pada Allah Tuhan Yang Maha Esa yang tetap memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa terus menyambung silaturahim, menyambung kebersamaan, bertemu sekalipun dalam kondisi COVID-19 ini, tapi kita bisa bersama-sama menyambung komunikasi silaturahim melalui sarana yang dibuatkan oleh kawan-kawan dari Pulau Klaten ini. Dan kemudian pada sore hari ini kita akan berbagi tentang bagaimana kita bangsa Indonesia, generasi mudanya khususnya bisa terus berkontribusi untuk menyelamatkan generasi kita, menyelamatkan bangsa kita, warga kita, termasuk juga Klaten dari mana kita semuanya berasal. Memang kalau kita lihat tentang Klaten sebagai sebuah komunitas ya, kita mengetahui bahwa ini adalah sebuah komunitas yang memang dari sisi geografis dia mempunyai posisi yang sangat unik. Dia berada di tengah antara Jogja dan Solo, antara dua kerajaan Jogja dan kerajaan Solo yang sangat melegenda dan sudah sangat tua umurnya. Karenanya menurut saya Klaten menjadi satu komunitas dan satu tempat di mana kita diberi kesempatan untuk bisa mengambil dan sekaligus mendapatkan pelajaran, manfaat, dan keunggulan daripada pengalaman sejarah yang demikian luar biasa. Dan apalagi di sana juga ada selain kerajaan, ada juga Candi Prambanan, ada juga masjid-masjid yang cukup mencolok, dan juga ada Sunan Tembayan, ada juga Sunan Gribik. Semuanya memberikan kepada kita, belum lagi juga tempat ini ada tempat perjuangan kemerdekaan di Indonesia, termasuk juga menyelamatkan dari pemberontakan PKI tahun 65. Sejarah yang sangat panjang dari Klaten ini menurut saya adalah satu modal besar ya, terutama bagi anak-anak atau bagi anak-anak muda yang ingin melanjutkan perannya bagi kebaikan diri mereka maupun juga sumbangsi yang bisa diberikan pada Klaten. Karena pada hakikatnya dimanapun kita berada dan sejarah apapun yang bisa kita lihat, kita akan dapatkan bahwa peran serta yang dilakukan oleh generasi muda maupun juga generasi berikutnya tidak akan bisa dilakukan dengan memotong sejarah. Dia pastilah bagian daripada kelanjutan daripada sejarah-sejarah yang sudah ada. Bahkan bangsa-bangsa besar yang sekarang eksis di tingkat internasional, apakah itu bangsa-bangsa Eropa atau bangsa-bangsa termasuk di India maupun juga China maupun juga di Arab gitu ya. Ini adalah komunitas yang terus bisa eksis karena mereka memang mempunyai sejarah yang sangat kuat, dan sejarah itulah yang memandu mereka untuk berperan terus-menerus. Nah, kita dari Klaten satu komunitas yang diapit oleh dua sejarah besar, sejarah Mataraman dan sejarah Pakubuwonan gitu ya, sejarah Keraton Jogja dan Keraton Solo, sejarah daripada para pejuang yang hebat yang hadir dari kota Jogja dan juga Solo. Mestinya kita kemudian dari Klaten ini bisa menghadirkan inspirasi besar untuk kemudian berperan secara lebih baik lagi. Jadi dari sejarah dan peran sejarah saya kira penting untuk bisa kita maksimalkan. Dan ketika saya memerankan diri dalam konteks sejarah semacam ini, ya sesungguhnya juga berangkat dari sebuah kesadaran penuh bahwa dari Prambanan, saya dari Prambanan, kemudian nyantri sekalipun memang agak tidak umum gitu ya, orang Prambanan, orang Klaten, kemudian ke pesantren sampai jauh, bahkan sampai ke Medina gitu ya. Saya di Medina sampai sekitar 13 tahun dan kemudian belajar ilmu agama dari pesantren sampai S1, S2 dan S3. Dan kemudian di Jakarta melanjutkan peran-peran sebagai presiden partai, kemudian menjadi ketua MPR, dan ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen, kemudian sekarang wakil ketua MPR untuk periode yang kedua. Ini semuanya adalah sebuah pembuktian bahwa
dari Klaten pun sesungguhnya kalau kita menghayati peran sejarah itu, maka banyak hal yang bisa kita kerjakan dan bisa kita sumbangsihkan. Jadi jangan pernah kemudian memahami bahwa latar belakang kita, daerah kita, asal daerah di mana kita berada, asal sekolah di mana kita berada, kemudian tidak memungkinkan untuk kita bisa berperan lebih luas dan bermanfaat yang lebih luas lagi, baik pada tingkat nasional bahkan pada tingkat internasional. Semuanya bisa dilakukan. Kalau melalui jalur dunia pendidikan, dari pesantren, dari Timur Tengah, kita bisa berperan. Apalagi untuk rekan-rekan semuanya yang tentunya latar belakangnya lebih terbuka, latar belakangnya lebih meng-Indonesia dalam artian sudah terbiasa dengan komunitas Indonesia. Sekarang ini era reformasi yang mau tidak mau, suka atau tidak suka, sesungguhnya memberikan ruang yang luar biasa kepada seluruh warga bangsa untuk berperan dan mengambil peran secara maksimal. Dan itu lebih bisa dilakukan, lebih mungkin bisa dilakukan kalau kita sekali lagi memaksimalkan peran dan atau bekal sejarah yang kita miliki, potensi yang kita miliki, memaksimalkan seluruh keunggulan yang ada sehingga kita bisa kemudian memberikan kontribusi terbaik dan terbanyak yang bisa kita lakukan. Itu yang kedua. Kali yang ketiga menurut saya yang penting untuk juga bisa kita maknai dalam konteks apa yang bisa dilakukan anak-anak muda untuk menyinari Indonesia, menyinari Klaten, adalah bahwa sekarang ini ketika kemudian apakah melalui jalur yang disebut sebagai teknologi informasi maupun juga yang disebut sebagai globalisasi, yang kemudian disebut sebagai era keterbukaan, semuanya sangat mengenalkan kepada kemampuan kita untuk menguasai beragam spesialisasi dan atau kekhasan yang dimiliki oleh masing-masingnya. Spesialisasi dan kekhasan yang dimiliki dan dikuasai kemudian bisa dikembangkan menjadi sesuatu yang membawa kepada sumbangsih yang baik untuk diri maupun untuk profesi maupun juga untuk masa depan gitu ya. Dan itu tidak berhenti pada sekedar umur kita berapa, latar belakang kita di mana, siapapun bisa melakukan. Dan bisa kita lihat yang disebut sebagai mereka-mereka yang sukses melalui mekanisme unicorn itu misalnya, hampir semuanya adalah anak-anak muda. Dan kalau kita lihat latar belakang mereka juga, mereka adalah tidak serta-merta adalah orang yang latar belakangnya otomatis dari kota besar, atau latar belakang dari orang-orang yang kaya raya, atau orang-orang yang kemudian semuanya serba difasilitasi oleh negara maupun juga oleh orang tuanya. Tapi mereka adalah orang-orang yang mampu untuk kemudian menyiapkan diri, memaksimalkan potensi yang ada, untuk kemudian membuat terobosan-terobosan sehingga kemudian bisa memberikan peran yang maksimal. Dan ini sekali lagi bukanlah sesuatu yang bisa diprotek, artinya hanya kelompok tertentu yang bisa, yang lain tidak bisa. Tidak bisa. Siapapun bisa melakukannya. Atau sebaliknya, ini tidak bisa kemudian dilakukan kaedah KKN gitu ya. Ada nepotisme di sana, dan kemudian mengandalkan pada relasi untuk kemudian bisa memaksimalkan seluruh peluang dan kesempatan di sana tidak bisa juga. Ini sangat terkait juga dengan bagaimana kemampuan diri, keahlian pribadi, dan sekaligus juga keunggulan pribadi, karena kemampuan untuk memaksimalkan akses, memaksimalkan peluang-peluang tadi, kemudian menghadirkan pribadi yang berkeunggulan. Pribadi berkeunggulan karena sekali lagi tidak bisa dicegah, tapi juga tidak bisa kemudian potensi yang ada diintervensi untuk kemudian bisa menghentikan yang lain. Jadi faktor ketiga ini menurut saya juga menjadi amat sangat dipentingkan. Anda dari Klaten atau Anda dari manapun juga, sesungguhnya dunia memberi ruang yang sama. Reformasi memberikan ruang yang sama. Siapapun bisa. Latar belakang pesantren bisa, latar belakang sekolah umum bisa, latar belakang sekolah luar negeri bisa, latar belakang sekolah di Indonesia bisa. Yang penting adalah bagaimana masing-masing memahami dan memaksimalkan peran yang ada untuk kemudian memberikan kontribusi yang terbanyak. Yang berikutnya menurut saya juga di era yang sedang disebut sebagai COVID-19 ini, orang kemudian sudah mempertimbangkan apa yang akan terjadi setelah COVID-19 atau pasca COVID-19. Akan kemungkinan besar akan terjadi pola kehidupan yang tidak lagi sepenuhnya sama. Cara bekerja akan mungkin berbeda, cara berkomunikasi juga mungkin akan berbeda, cara berbisnis akan berbeda, komunikasi antar lembaga, antar pihak, termasuk juga antar instansi juga mungkin tidak akan lagi menjadi seperti yang dulu lagi.
Tapi kata kunci yang menurut saya dipentingkan adalah bagaimana mengenali tabiat-tabiat ini. Jadi sangat penting agar anak-anak muda bisa eksis dan bisa memberikan kontribusi yang terbesar pada era pasca COVID-19 ini adalah kenali, pelajari, dan ambillah informasi dan masukan sebanyak-banyaknya dari para ahli, para pakar yang sudah memberikan kajian-kajian yang maksimal untuk kemudian bagaimana mereka bisa berkontribusi setelah selesainya COVID-19 ini. Karena peristiwa yang mengglobal ini tentu juga karenanya dampaknya juga mengglobal dan sekaligus juga solusinya diberikan juga secara mengglobal juga. Banyak pakar sudah bicara, banyak ahli sudah bicara, baik itu dari sisi ekonomi, dari sisi sains, dari sisi kesehatan, dari sisi politik, dari sisi sosial, pola hubungan antar pihak, cara bekerja dan lain sebagainya sudah mereka bahas. Jadi menurut saya penting juga di era kemudian di Klaten yang insya Allah tidak masuk dalam zona merah, mudah-mudahan demikian ya, tetapi kondisinya tetap saja Klaten tidak akan sendirian karena Klaten bagian dari Jawa Tengah bagian dari Indonesia, dan semuanya ada kait-mengkait gitu ya, sehingga sangat penting juga untuk kemudian mengenali tipe kehidupan setelah COVID-19. Kesempatan Anda semuanya, dan apalagi Anda pastilah sangat familiar dengan teknologi informasi, pastilah Anda akan mempunyai kemampuan untuk bagaimana mengakses informasi ini melalui YouTube kah, atau melalui sosial media yang lain kah, atau melalui Google atau apa saja. Anda bisa mengeklik untuk kemudian bisa memberikan informasi yang banyak dan sebaik-baiknya. Terakhir yang saya sampaikan dalam konteks ini adalah bahwa ya saya harus sampaikan saya di Klaten tidak lama karena saya praksis di Klaten adalah lahir, kemudian SD, dan setelah SD saya kemudian sudah mondok di pesantren di Jawa Timur, di Gontor. Setelah dari Gontor saya sempat kembali memang sebentar untuk kuliah di IAIN Jogja selama 1 semester. Setelah itu saya melanjutkan ke Madinah dari tahun 80 sampai 93, dan setelah itu saya di Jakarta, sehingga ketika banyak pihak menyampaikan tentang tentang Klaten dan tokoh-tokoh di Klaten, saya sering mohon maaf tidak detail menguasai tentang Klaten dan atau tidak mengenal tentang seluruh tokoh di Klaten karena latar belakang saya yang demikian. Tetapi sekalipun demikian, saya kira tetap saja tidak pernah bisa dipungkiri bahwa saya lahir di Klaten, dan itu menjadi bagian daripada pembuktian tentang bahwa dari Klaten pun sesungguhnya siapapun kita, apakah kita sebentar tinggal di Klaten atau lama tinggal di Klaten, tapi dia tidak akan kemudian bisa sesuatu yang bisa dilepas begitu saja. Dalam artian bahwa dari manapun kita datang, sesungguhnya kita bisa memberikan kontribusi dan sekaligus juga insya Allah sejarah yang baik bagi Klaten di mana kita berasal. Ya mungkin saya adalah orang Klaten yang pertama yang pernah menjadi presiden partai, yang pernah menjadi ketua MPR gitu ya, yang pernah pidato di PBB, yang pernah kemudian menerangkan Pancasila pakai bahasa Arab di 2 forum internasional di Timur Tengah. Ini hal-hal yang kemudian mudah-mudahan akan sekali lagi memberikan satu penegasan bahwa dari Klaten pun kita bisa memberikan kontribusi. Yang dipentingkan adalah siapkan diri Anda sekarang juga, dan apalagi kenalilah kondisi-kondisi pasca COVID-19 agar Anda nanti pun juga bisa berkontribusi secara maksimal. Kontribusi Anda, anak-anak bisa kemudian disalurkan melalui jalur unicorn gitu ya, atau melalui jalur bisnis yang semakin terbuka, atau juga melalui jalur politik. Karena sesungguhnya partai-partai politik pun juga sangat membuka untuk kemudian peran serta daripada anak-anak muda, warga bangsa, untuk kemudian bisa ikut membangun Klaten, membangun Jawa Tengah, membangun Indonesia, melalui peran serta kita di dunia politik. Karena ya tidak bisa dipungkiri selama kita masih berada di NKRI, di Indonesia, dan masih menggunakan sistem demokrasi, maka peran politik dan politisi menjadi tidak terhindarkan. Tentu lebih baik bila politik dan dunia politik diisi oleh orang-orang yang berkualitas, yang bertanggung jawab, yang cinta dengan bangsa dan negaranya, dan membuktikan kualitas dirinya untuk memberikan pengabdian yang terbaik. Dan itu bisa dilakukan dari Klaten. Sehingga siapkan diri Anda semuanya, bila Anda ingin masuk dunia apapun, mau tidak mau bersiap, dan kita sakit dan bahkan bermasalah, ya tentu kita tidak bisa. Artinya membicarakan yang besok pasca COVID-19 juga harus terkait dengan sekarangnya bagaimana. Sekarang itu artinya adalah ya mau tidak mau kita betul-betul harus clean ya, untuk kemudian
jaga kesehatan diri, kesehatan keluarga, jangan sampai kita menulari atau ditulari, dan kemudian pun juga penting mengembangkan budaya sehat menyehatkan ini supaya tidak terkena COVID-19 kepada siapapun. Itu satu. Nomor dua, tentu kita tidak ingin kehidupan pasca COVID-19 nanti lebih buruk daripada sebelum COVID-19. Baik dalam konteks kesehatan, dalam konteks sosial, ekonomi, maupun juga dalam konteks religiositas kita. Jadi banyak orang menyebutkan bahwa ini adalah sebuah pandemi, ini adalah sebuah musibah nasional gitu ya, kedaruratan kesehatan yang kalau merujuk kepada peristiwa flu Spanyol tahun 1920, maka dampaknya memang bisa sangat panjang dan korbannya pun sangat banyak gitu. Tapi kalau dirujuk pada peristiwa 1920 dan kemudian sekarang 2020, tentu harapannya adalah dulu sebelum flu Spanyol dan setelah flu Spanyol, sepertinya kondisi dan relasi antar negara tidak menjadi lebih baik gitu ya. Dulu ada penjajahan, setelah itu pun penjajahan juga belum sepenuhnya selesai. Dulu ada kondisi di mana kemudian hak asasi manusia tidak terpenuhi dan bahkan begitu luar biasa sangat buruknya. Setelah itu pun juga ternyata sampai hari ini tidak terselesaikan. Penjajahan fisik maupun non fisik juga ternyata masih tetap berjalan. Jadi saya ingin mengatakan bahwa mestinya kalau itu dulu pernah terjadi, maka mestinya yang sekarang tidak terulangi lagi. Maksud saya ingin mengatakan bahwa kita harus mempersiapkan agar peristiwa ini adalah sebuah pelajaran yang sangat berharga, satu intervensi sejarah yang mungkin tidak akan dialami oleh kita lagi. Ini mungkin siklus 100 tahunan yang karenanya Anda pun nanti mungkin tidak akan ketemu lagi dengan peristiwa sejenis di tahun 2200-an yang akan datang. Ya, karena ya umur kita paling mungkin sekitar 80 tahun, 70 tahun, dan itu artinya adalah sebelum 2220 kita mungkin sudah tidak ada lagi di dunia. Artinya jangan sampai peristiwa ini kemudian hanya datang dan pergi dan hanya menghadirkan tragedi, menghadirkan musibah, menghadirkan kedaruratan, dan menyusahkan kita semuanya tanpa menghadirkan sesuatu yang menjadi lebih baik daripada yang sebelumnya. Jadi untuk agar kita nanti menjadi bagaimana, jadikanlah sekali lagi peristiwa ini sebagai pelajaran yang luar biasa. Supaya kita menjadi lebih baik, lebih sehat, lebih kuat, lebih sosial, lebih baik ekonomi kita, lebih baik ilmu yang kita miliki untuk kesejahteraan bersama, lebih membuat kita dalam konteks agama, yang membuat kita semakin dekat dengan Allah, karena peristiwa ini betul-betul memberikan satu teguran yang luar biasa bahwa ternyata yang gaib itu memang ada, iman pada gaib pada satu hal yang ternyata mutlak memang, dan ternyata ya sehebat apapun kemampuan kita, ternyata dibanding dengan virus COVID-19 yang bahkan tidak terlihat mata ini, ternyata kita tidak ada apa-apanya, apalagi bila kemudian dibandingkan dengan kuasa Allah Tuhan Yang Maha Esa. Jadi saya kira ini juga menjadi bagian yang dipentingkan, tapi yang jelas apa yang akan terjadi pada setelah COVID-19 itu sangat tergantung juga dengan bagaimana kita mempersiapkan diri dan memperlakukan diri pada periode yang sekarang ini sebelum COVID-19 lewat. Terima kasih.